Itu kita mengapresiasi karya anak bangsa untuk ikut memperkuat ekosistem industri transportasi kita. Yang kedua, dalam sektor pertambangan, tentu kita berharap agar industri strategis di bidang transportasi itu punya komitmen yang sama untuk mendukung good mining practices. Exhibitors kembali lagi bersama kami, dan kali ini kita mendapat kesempatan yang sangat spesial karena kita bersama dengan salah satu pimpinan dari holding badan usaha milik negara yang juga sekarang tergabung dalam Danantara. Tentunya ini adalah hal baru, yaitu dari Mining Indonesia atau Mine ID. Kita juga bersama dengan Wakil Direktur Utama dari Mine ID, Bapak Dr. Dhani. Pak Dhani, apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah. Ya. Salam sehat dan salam optimis selalu. Ya. Bapak ini sekarang wakil dirut, tapi kok muda sekali bisa, Pak? Itu cuma kelihatannya aja muda. Umur sudah baru berapa hari yang lalu 50 tahun. Oh, 50? 50 tahun, tapi banyak yang bilang masih 35 sih memang. Itu apa resepnya, Pak? Memang kelihatan aja lebih muda begitu. Apa resepnya, Pak, bisa awet muda, Pak? Resepnya, pertama kita harus berhusnuzon terus terhadap semua episode kehidupan, rahasia takdir, dan dinamika apapun yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kita. Kita mesti harus berhusnuzon. Semua sudah ada yang mengatur dari yang maha mengatur. Jadi kita berhusnuzon dan berpikir positif terhadap segala takdir yang telah ditetapkan oleh yang maha mengatur. Yang kedua, hati kita upayakan untuk selalu bersih. Kalau kita sudah berhusnuzon, berpikir positif terlalu apapun terhadap semua episode kehidupan, insya Allah hati kita bersih. Kalau kita hatinya bersih, insya Allah akan terrefleksikan lewat perbuatan, lewat ucapan, lewat karakter kita, lewat body language, yang juga memancarkan aura kebersihan. Kita memang nggak sempurna sebagai manusia, tapi paling tidak kita berusaha untuk membersihkan hati diri kita dengan baik. Wah, luar biasa. Berarti semua berawal dari kemurnian hati, Pak? Ya, insya Allah. Amin. Wah, luar biasa. Nah, Pak Dhani dikenal sebagai sosok pemimpin yang transformasional nih, Pak, di lingkungan BUMN ya. Dan boleh diceritakan perjalanan karir Bapak hingga menjadi wakil dirut dari Mine ID ini, dan bagaimana nilai kepemimpinan strategis Bapak yang sepanjang perjalanan karir ini? Silakan, Pak. Baik, pertama tentu kalau kepemimpinan transformasional itu menurut saya sih saya biasa-biasa saja. Saya sebagai pemimpin yang ditakdirkan dan diamanahkan, ya saya berjalan berdasarkan koridor yang sudah diamanahkan. Yang menilai, ya biar publik, biar perusahaan, biar negara yang menugaskan itu. Nah, menurut pandangan saya, kalau saya melihat adalah kepemimpinan. Kepemimpinan itu adalah bagaimana kita bisa membuat keberanian untuk membuat keputusan dengan mengambil inisiatif dan breakthrough ketika memang kita memerlukan sebuah terobosan itu. Artinya kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang transformasional, itu bukan kepemimpinan yang berjalan berada pada koridor yang rutin-rutin saja. Dia harus creating value. Dia harus strategic dan execute. Dan dia harus bisa membuat breakthrough ketika ada jalan buntu. Jadi namanya strong leader itu nggak boleh mengenal yang namanya jalan buntu. Dia harus ada celah dari setiap kebuntuan. Dia harus ada celah dari setiap kesulitan. Nah, itu yang disebut dengan breakthrough. Sehingga pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang bisa menerobos itu dengan breakthrough dan inisiatif-inisiatif terbarukan yang mungkin tidak terpikir oleh timnya. Nah, keberanian untuk membuat breakthrough itulah menjadi key success factor untuk keberhasilan kepemimpinan. Nah, oleh karenanya, yang kedua kita juga melihat budaya-budaya comfort zone yang tentu ada di sekitar kita. Ya, bukan cuma di BUMN, di instansi pemerintah juga tidak kita pungkiri, masih ada budaya comfort zone, kenyamanan itu. Sebetulnya comfort zone itu bukanlah sebuah big enemy kalau kita bisa
memanfaatkan itu, merubah dengan baik, dan bisa menggerakkan orang untuk keluar dari kenyamanan itu. Jadi saya melihatnya kan penuntun itu adalah sebagai peluang untuk kita menggerakkan, mengembalikan kepada hitoknya dengan menjawab tantangan-tantangan besar. Kebanyakan comfort zone terjadi karena tidak melihat sebuah ancaman ke depan. Dan juga tidak bisa melihat bahwa kita ini akan berjalan jauh lebih besar. Nah, ini harus dihidupkan. Bagaimana mereka melihat bahwa ada suatu ancaman besar, dan bagaimana mereka bisa menyiapkan milestone bahwa mereka akan bisa menjadi lebih besar daripada sekarang, lebih hebat daripada sekarang. Kalau punya milestone ini dan bisa mendobrak kenyamanan itu. Nah, jadi saya melihatnya juga banyak ini menyangkut juga inisiatif. Kenapa ada inisiatif? Kenapa orang nggak punya inisiatif? Ya karena kenyamanan tadi. Saya kemarin lihat di Perth itu, di Perth itu ngasih makan bebek. Bebek itu kan bergerombol kan, ada pimpinannya bebek itu. Bergerombol terus jalannya. Saya lihat di situ makanannya sudah habis. Maka saya ada di titik sebelahnya yang hanya berjarak mungkin hanya 20 meter. 10 atau 20 meter seperti itu. Saya bawa makan, saya kasih makanan. Bebek-bebek di belakangnya lihat bahwa saya lagi ngasih makanan dalam jarak yang hanya 10 meter. Ya. Tapi bebek itu nggak bergerak. Karena pimpinannya nggak bergerak. Bebek biasa berkumpul dan berjalan dengan pimpinannya. Ketika saya kasih makanan dalam jarak yang 10 meter, yang itu dilihat oleh bebek yang di belakangnya, bebek-bebek itu nggak mau untuk pindah dari lokasi yang sekarang yang tidak ada makanannya ke lokasi saya yang ada makanannya. Kenapa? Karena pimpinannya bisa jadi tidak mengarahkan, bisa jadi karena dia terlalu loyal sama pimpinannya sehingga dia tidak melihat peluang yang lebih besar, bisa jadi karena merasa di situ sudah nyaman untuk mendapatkan makanan, padahal makanannya sudah habis. Nah, jangan sampai kita terjebak kayak bebek-bebek tadi yang hanya mengikut sebuah kenyamanan, padahal ada hal yang lebih besar kalau dia bisa keluar daripada tadi itu. Itu namanya challenging. Nah, oleh karenanya saya melihat dalam membangun tim itu yang paling penting adalah capable. Saya tidak terlalu setuju dengan yang namanya kenyamanan bekerja dalam sebuah tim karena sudah nyaman bersama tim, maka kita mempromosikan orang-orang ini saja yang sudah nyaman kerja sama kita di tim itu. Akibatnya kita nggak bisa melihat bahwa di luar sana, di luar tim yang kita merasa sudah nyaman, sudah bertahun-tahun kerja sama dia, kita lupa bahwa di luar sana ada orang yang lebih capable lagi daripada tim yang selama ini sudah lama bekerja sama kita. Jadi yang namanya membangun chemistry, membangun teamwork yang solid, yang membuat kita intens bertemu, intens bekerja, menguatkan tim, itu tidak harus selalu linier dengan pemilihan tim yang terbaik. Terkadang nih, kita terlalu nyaman dengan tim kita yang sudah kerja bertahun-tahun, kita melupakan aspek kapabilitas di luar sana. Banyak di luar tim kita ternyata yang jauh lebih capable daripada orang yang nyaman bekerja dengan kita. Jadi, tidak selamanya kenyamanan kita bekerja sama tim kita itu bisa menciptakan orang-orang yang capable. Sehingga kita jangan terjebak. Kita sebagai pemimpin jangan terjebak kepada kenyamanan tim kita karena sudah lama bekerja dengan tim kita, tapi mengesampingkan faktor capable di luar sana. Sehingga dalam kita melakukan promosi, dalam kita melakukan penempatan orang, juga harus lebih objektif
yang tidak hanya berdasarkan kepada kedekatan secara emotion, kedekatan di dalam tim yang sudah lama bekerja, tapi mengesampingkan faktor kapabilitas terhadap kebutuhan pekerjaan itu saat ini dan ke depan. Luar biasa. Nah, Pak Dhani, ini kan Bapak, kalau saya boleh bilang, dikenal sebagai sosok pemimpin yang transformasional, Pak, di lingkungan BUMN. Ini boleh nggak sih, Pak, diceritakan ya, Pak, perjalanan karir Bapak dari awal mulai karir hingga dipercaya sebagai wakil direktur utama dari Mind ID ini, bagaimana nilai-nilai kepemimpinan strategis yang membentuk Bapak sampai hari ini, Pak? Silakan, Pak. Sebenarnya nggak dikenal begitu-begitu juga ya, nggak dikenal transformasional, reformis, nggak biasa-biasa aja, Pak. Ya. Saya mendapatkan amanah sebagai pemimpin, memimpin sebuah institusi, ya biasa-biasa saja, maksudnya ya tidak ada yang juga menurut saya sih, saya sebagai tokoh yang berhasil atau enggak, karena saya melihat semua ada garis tangannya, ada qadarullah, ada ya semua kerja tim, bukan kerja sendiri. Yang kedua, apa yang saya lakukan itu sudah kewajiban. Jadi kalau ada achievement terhadap perjalanan karir saya, itu adalah sebuah kewajiban yang harus saya tunaikan. Dan saya melihat apa yang sudah jernih dalam perjalanan saya, ini merupakan sebuah refleksi dari rutinitas pekerjaan yang harus saya berikan. Jadi kalau dibilang transformasional, ya menurut saya sih biasa-biasa aja lah, enggak lah, kita berjalan pada tracknya aja. Ya, oke. Nah, Pak, kembali ke pertanyaan kita bicara mengenai Mind ID sekarang, Pak ya. Ini sebagai holding industri pertambangan Indonesia, bagaimana kalau Bapak ini bisa melihat peran strategis sektor mineral, Pak, dalam mendukung transformasi besar infrastruktur nasional, termasuk pengembangan teknologi transportasi, Pak, dalam hal pertambangan ini seperti helikopter atau helikopter listrik atau eVTOL yang kita kenal. Silakan, Pak. Baik. Ya. Pertama, industri pertambangan adalah masa depan dunia. Masa depan ekosistem tatanan global, itu kontribusi terbesarnya adalah dari sektor pertambangan. Makanya di Mind ID kita mengenal namanya Noble Purpose Mind ID. We explore natural resources for civilization, prosperity, and brighter future. Nah, ujungnya adalah ultimate goals-nya adalah brighter future, masa depan yang lebih baik. Nah, oleh karenanya kita biasa berpikir ala ekosistem. Ekosistem itu seperti apa? Ekosistem bahwa sektor pertambangan tidak berdiri sendiri. Bahwa sektor pertambangan ada upstream, midstream, dan downstream. Sesuai dengan apa yang diarahkan oleh dalam program besar Astacita oleh Pak Presiden, Pak Prabowo. Bahwa kita di sektor pertambangan harus bisa mengcascading itu. Mengimplementasikan visi besar Astacita ke dalam sebuah program strategis sektor pertambangan dan downstream atau hilirisasi itu. Nah, oleh karenanya, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 7-8%, ya, sebagai arahan Pak Presiden 8%. Nah, bagaimana sektor pertambangan itu bisa mengejawantakan 8% melalui industrialisasinya? Sehingga sektor pertambangan satu harus kembali kepada penguatan core-nya, yang saya sebut sebagai strengthening the core. Banyak bisnis itu meninggalkan strengthening the core-nya, tapi mereka malah lebih memilih mengikuti strengthening the trend. Padahal strengthening the trend itu tidak selalu bisa memperkuat core-nya. Contoh, dalam kita mengembangkan bisnis pertambangan ini. Bisnis pertambangan ini strengthening the core-nya adalah eksplorasi. Sehingga eksplorasi itu harus betul-betul menjadi marwahnya korporasi. Kalau dia menjadi marwahnya korporasi, berarti kita harus melakukan eksplorasi lebih agresif lagi, dengan tentu mengedepankan kaidah good mining practices, dengan mengempower resources yang kita miliki, dan bisa memperkuat ekosistem eksplorasi kita dengan tepat. Nah, karena beberapa produk pertambangan kita, life of mine-nya harus kita tingkatkan. Terutama komoditas yang sekarang lagi tren emas. Life of mine harus kita tingkatkan. Karena kita punya national ownership reserve kita itu cukup baik. Sehingga ini opportunity untuk kita mengembalikan
marwah industri pertambangan ini kepada jantungnya sektor pertambangan itu eksplorasi. Nah, inilah dari strengthening the core kita. Nah, dari situ kepada midstream, industrialisasinya. Karena bagaimanapun apa yang diproduksi oleh sektor eksplorasi itu harus memberikan nilai tambah ekonomis. Nah, sehingga ini diperlukan adanya penguatan dari sisi midstream. Nah, ketika ada midstream, tercipta industri baru di situ. Nah, ketika ada industri baru, tentu multiplier benefitnya akan memberikan dampak yang cukup baik terhadap ekosistem kawasan, terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan, terhadap penyerapan tenaga kerja, terhadap rantai offtake, rantai supply chain, distribution chain, supporting banyak bisnis yang memberikan multiplier effect terhadap industri baru di bidang midstream. Nah, upstream dan midstream ini adalah strengthening the core-nya industri pertambangan khususnya di MindID. Nah, sementara di downstream-nya, di industrinya, di advanced teknologi industri, ini memerlukan teknologi dan transfer teknologi yang cukup besar. Di mana tentu kita masih memerlukan partnership, global partnership, ataupun strategic alliance dengan mitra-mitra luar yang menguasai teknologi di upstream. Nah, sehingga di sektor upstream ini perlu kita perkuat untuk transfer of teknologi. Karena memang belum ada kemandirian di sini. Tapi kita harus punya roadmap untuk kita bisa melakukan transfer of teknologi, transfer of knowledge, sehingga kita bisa memperkuat sektor downstream kita melalui roadmap kemandirian di dalam pengembangan upstream dan pengembangan downstream. Nah, sehingga dari hulu, dari midstream sampai dengan downstream itu harus terintegrasi. Inilah yang disebut dengan roadmap industri pertambangan dan roadmap industrialisasi di sektor pertambangan yang harus dilakukan dengan terstruktur, sistemik, komprehensif, dan konsisten. Nah, berarti mengenai hulu ke hilir, makanya di dalam MindID itu juga ada anak perusahaan sampai jadi barangnya, ibaratnya Indonesia Battery Corporation atau IBC gitu ya Pak, yang terjalin saat ini. Wah, nah juga kaitannya dengan eksplorasi tadi yang Bapak sampaikan, bahwa kita harus lebih gencar melakukan eksplorasi. Dan bisa nggak Pak, eksplorasi tambang ini kita lakukan tanpa menggunakan transportasi udara atau helikopter? Itu tanggapan Bapak, silakan. Eksplorasi itu kalau kita lakukan secara agresif, dia memerlukan dukungan alat transportasi yang juga ya baik itu darat, laut, dan udara. Karena lokasi daerah eksplorasi kita itu sebagian kan di daerah remote, sehingga dukungan transportasi udara itu sangat signifikan. Sehingga kita juga mengajak beberapa partner-partner strategis kita untuk memperkuat ekosistem di eksplorasi ini. Jadi ekosistem transportasi, apakah itu sektor udara, darat, laut, itu adalah bagian dari ekosistem eksplorasi. Sehingga kita perlu partner strategis yang bisa menjangkau itu dengan lebih cepat, lebih tepat, dan juga aman. Nah, oleh karenanya perlu support teknologi yang terbarukan, kecepatan, ketepatan, dan akses kemudahan untuk mendapatkan mitra-mitra yang responsif menjawab kebutuhan eksplorasi kita yang harus cepat dan dinamis di lapangan. Oke, berarti artinya kalau dari sisi helikopter, air operator harus fast respon Pak ya? Jika fast respon, ya dong, harus. Karena sektor pertambangan ini adalah sektor yang harus mutlak mengedepankan yang disebut dengan good mining practice. Good mining practice itu mengacu kepada operational excellence. Operational excellence adalah menyangkut ketepatan, kenyamanan, dan juga standar-standar operating prosedur, termasuk fast respon yang dilakukan oleh internal, pegawai, dan juga para supporter bisnisnya. Termasuk mitra-mitra kita. Juga harus punya aura pengembangan yang sama, aura operation yang sama gitu. Oke. Luar biasa. Wah, terima kasih Pak. Nah, sekarang saya akan menanyakan dari segi dekarbonisasi Pak, dari MindID ini. Nah, dalam strategi dekarbonisasi di MindID ini sendiri, Bapak menekankan pentingnya menghindari, mengurangi, dan juga memitigasi emisi Pak.
Bagaimana Bapak melihat potensi eVTOL atau helikopter listrik, Pak, untuk masa depan kita ini sebagai bagian dari solusi transportasi udara yang rendah emisi, Pak, khususnya dalam mendukung aktivitas industri pertambangan dan logistik energi? Silakan, Pak. Kita di pertambangan, khususnya di MindID, kita punya yang namanya Sustainability Pathway Pillars. Sustainability Pathway Pillars itu ada 6. Salah satunya bicara soal ESG, Operational Excellence, dan juga bicara bagaimana kita punya strategi dan roadmap terhadap pengurangan emisi karbon. Nah, sehingga kita memerlukan pengurangan emisi karbon itu bukan hanya dengan elektrifikasi alat tambang, bukan hanya memperkecil kan, pengaruh daripada biofuel, tapi juga bagaimana kita di sisi supporting bisnisnya juga bisa kita berpartner dengan mitra-mitra yang juga punya komitmen yang sama. Makanya kita bangun namanya IBC, Indonesia Battery Corporation. Itu untuk memproduksi baterai. Untuk mensupport EV ecosystem. Itu kan ultimate goals salah satu ultimate goal daripada yang namanya net zero emission, pencapaian net zero emission. Nah, sekarang kalau untuk mitra-mitra kita juga kita persyaratkan mitra-mitra yang bisa komit terhadap pencapaian net zero emission. Memang sektor pertambangan itu kan hampir sulit lah kalau kita bicarakan yang namanya zero emisi. Kita realistis aja, tapi paling tidak dengan proses bisnis kita harus bisa memanage karbon itu dengan baik. Kalau kita tidak bisa menghilangkan, kita manage untuk diturunkan. Nah, untuk menurunkannya juga nggak bisa kita hanya bicara di tatanan strategis, harus kepada tatanan taktis operation. Dari mulai elektrifikasi alat tambang, supporting bisnisnya, transportasinya, semua semangatnya harus punya komitmen yang sama. Kalau kita bisa bermitra dengan mitra-mitra yang punya komitmen untuk menurunkan emisi, ya kita harus kedepankan itu. Oke. Nah, kemudian nih Pak ya, dengan semakin berkembangnya tren mobilitas vertikal, ya maksudnya seperti helikopter atau eVTOL tadi yang kami sampaikan ya Pak ya, dan kebutuhan konektivitas antar kawasan, apakah MindID ini terbuka Pak untuk menjalin kerjasama kemitraan strategis Pak dengan pelaku industri teknologi udara, mungkin seperti manufaktur eVTOL tadi contohnya, karena kita sudah ada 1 atau 2 manufaktur eVTOL karya anak Indonesia asli, atau pengembangan infrastruktur untuk eVTOL itu sendiri atau vertiport. Silakan Pak. Ya, tentu kami bangga terhadap karya-karya terbaik dari anak-anak bangsa. Tentu ini merupakan achievement, prestasi yang patut kita apresiasi dan angkat topi. Dan sebagaimana seharusnya bahwa kita harus juga menghormati dan menggunakan produk-produk dalam negeri, itu adalah komitmen kita. Dalam ekosistem pertambangan itu kita harus punya komitmen untuk memperkuat industri dalam negeri. Sebagai bentuk komitmen kita untuk memperkuat industri dalam negeri, maka kita harus memprioritaskan produk-produk anak bangsa. Selagi memang spesifikasinya, standarnya memenuhi dari good mining practice. Jadi platform kita tidak boleh keluar dari good mining practice. Apalagi kita punya Sustainability Pathway Pillars yang juga mengacu kepada standar internasional dalam good mining practices. Itu menjadi platform penting kita. Jadi karya anak bangsa kita harus support. Dan kita harus support juga agar bisa memenuhi kualifikasi spek teknis yang diperlukan dalam good mining practice kita. Yes. Jadi kita membuka diri terhadap karya-karya tersebut untuk bermitra strategis dengan MindID. Oke. Terima kasih banyak Pak. Nah, ini kita masuk ke pertanyaan terakhir Pak. Kami ini kan akan membuat namanya Heli Expo Asia di Cengkareng Heliport 20-24 Agustus mendatang. Nah, ini kan kita juga nggak hanya event helikopternya Pak, tapi mengundang berbagai sektor, termasuk mining, juga sektor education Pak, juga sektor properti dan lain-lain. Jadi semua ekosistem industri kita gabungkan di Heli Expo itu. Tujuannya untuk salah satu memajukan industri penerbangan dan menyatukan para ekosistem itu. Tanggapan Bapak dalam event Heli Expo ini? Silakan Pak Wadirut. Pertama, tentu kita mengapresiasi karya anak bangsa
untuk ikut memperkuat ekosistem industri transportasi kita. Yang kedua, dalam sektor pertambangan, tentu kita berharap agar industri strategis di bidang transportasi itu punya komitmen yang sama untuk mendukung good mining practices. Sehingga yang ketiga, apapun namanya, exhibition ataupun event, itu betul-betul bisa bermanfaat dengan memperkuat industri, memperkuat ekosistem industrinya, dan juga ketahanan nasional kita, baik itu ketahanan nasional di bidang pertambangan, transportasi, maupun juga kemandirian kita sebagai anak bangsa untuk memperkuat industri di dalam negeri. Baik, wah terima kasih banyak nih Bapak Wakil Dirut. Banyak sekali ternyata ilmu-ilmu yang mungkin saya boleh bilang saya baru denger ini sekarang, kayak good mining practices. Itu saya pengen belajar lebih lanjut lagi Pak sebenarnya itu. Cuman saya rasa kalau googling aja kurang Pak ya, kayaknya harus sering-sering ketemu Bapak ini. Silakan kita sharing kan. Siap, saling sharing Pak, bertukar. Apapun itu sharing yang kita lakukan, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengeksekusi apa yang kita rencanakan. Betul. Banyak rencana bagus, tapi jadi nggak ada artinya tanpa eksekusi. Yes, betul. Yang paling penting adalah start small, think big, fast moving. Start small, think big, fast moving. Kuncinya eksekusi. Yes, strategic and execute. Ya. Wah, Pak Dhani, ini terima kasih banyak Pak atas ilmu kesempatannya yang Bapak berikan kepada kami. Semoga Bapak sukses selalu dan sehat selalu Pak. Amin. Kita ketemu jumpa lagi nanti lain. Sama-sama. Makasih. Makasih. Dan itu dia tadi Exhiators, perbincangan kita dengan Wakil Direktur Utama dari Mine ID, Bapak Dr. Dhani. Sampai ketemu lagi di Heli Expo Asia 2025.